Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Lesari dari kelas O NPM 2010100133. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebudayaan, yaitu A. Definisi menurut ilmu antropologi. Cara hidup manusia dengan berbagai macam sistem tindakan sering dijadikan sebagai objek penelitian serta analisis oleh ilmu antropologi, sehingga aspek belajar merupakan aspek pokok. B. 3 wujud kebudayaan. Talcott Parsons bersama dengan seorang ahli antropologi, A.L. Koeber, pernah menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia dapat berpola. Pengarang berpendirian bahwa budaya itu ada 3 wujudnya, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sesungguhnya, ketiga wujud dari kebudayaan tadi saling berkaitan. Tetapi, untuk keperluan analisis perlu diadakan pemisahan antara tiap-tiap wujudnya. C. Adat istiadat. 1. Sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep yang berhubungan dalam alam pikiran, di mana sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan pada warga masyarakat. 2. Adat istiadat, norma, dan hukum. Norma-norma yang khusus itu dapat digolongkan menurut pranata yang ada di masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai sejumlah pranata, seperti pranata ilmiah, pendidikan, peradilan, ekonomi, estetika, kesenian, keagamaan, dan lain sebagainya. D. Unsur-unsur kebudayaan. Para sarjana antropologi biasanya menanggapi suatu kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Ketika hendak menganalisis suatu keseluruhan ke dalam unsur-unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal atau kultur universal. Istilah universal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur tadi bersifat universal, sehingga unsur-unsur tadi ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa yang ada di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia itu adalah 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencarian hidup, 6. Sistem religi, 7. Kesenian. E. Integrasi kebudayaan. 1. Metode holistik. Para ahli antropologi biasanya memakai istilah holistik
untuk menggambarkan metode tinjauan yang mendekati suatu kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. 2. Pikiran kolektif. Sudah sejak akhir abad ke-19, seorang ahli sosiologi dan antropologi Prancis bernama Emile Durkheim yang mengembangkan konsep pikiran kolektif dalam sebuah karangan yang berjudul Representation, Independence, and Representation Collectives tahun 1898. 3. Fungsi unsur-unsur kebudayaan. Istilah fungsi dapat dipakai dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa ilmiah dengan arti yang berbeda-beda. Seorang sarjana antropologi, M.I. Spiro, pernah mendapatkan bahwa dalam karangan ilmiah ada 3 cara pemakaian kata fungsi, yaitu A. Menerangkan fungsi sebagai hubungan antara suatu hal dengan suatu tujuan. B. Menerangkan kaitan antara suatu hal dengan hal lainnya. C. Menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem terintegrasi. 4. Kebudayaan. Suatu kompleks unsur-unsur kebudayaan yang tanpa amat digemari warga masyarakat, sering tanpa seolah-olah mendominasi seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh ahli antropologi Amerika Arlington disebut cultural intense atau kadang juga social intense. Penulis mengusulkan untuk menggunakan istilah fokus kebudayaan, suatu istilah yang pertama-tama digunakan oleh M.J. Harkowitz. 5. Etos kebudayaan. Suatu kebudayaan sering memancarkan watak khas tertentu yang tanpa. Watak khas itu dalam ilmu antropologi disebut etos, sering tanpa pada gaya laku warga masyarakat. 6. Kepribadian umum. Metode lain yang pernah dikembangkan oleh para antropologi yaitu untuk melukis suatu kebudayaan secara holistik. Integrasi adalah memusat perhatian terhadap kepribadian umum yang dominan dalam kebudayaan. Artinya, perhatian terhadap kepribadian atau watak yang ada pada sebagian besar ibu yang hidup dalam kebudayaan bersangkutan. F. Kebudayaan dan kerangka teori tindakan. Pandangan menyeluruh dan berintegrasi mengenai konsep kebudayaan ini dapat kita manfaatkan dengan mempergunakan sebuah kerangka yang disusun oleh kelompok studi yang terdiri dari sejumlah sarjana ilmu sosial dari Universitas Harvard dengan ketuanya seorang ahli sosiologi. Di dalamnya terkandung konsepsi bahwa dalam hal menganalisis suatu kebudayaan dalam keseluruhan perlu dibedakan secara tajam antara 4 komponen, yaitu 1. Sistem budaya, 2. Sistem sosial, 3. Sistem kepribadian, 4. Sistem organisme. Keempat komponen itu, walaupun erat berkaitan satu dengan yang lain, tetapi merupakan entitas yang khusus, masing-masing dengan sifat-sifat sendiri. Cukup sekian, semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.